Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danendra Hendri Ilviro dengan NIM 122430130 dari program studi teknik biomedis. Kali ini di tugas elektronika ini saya akan membuat bagian beberapa simulasi sensor menggunakan aplikasi Tinkercad. Sebelumnya kalau yang belum bisa join dulu buat akun. Terus untuk yang pertama di sini saya akan menggunakan dengan simulasi sensor fotodioda. Oke, sebentar. Agak lama. Nah, untuk sensor fotodioda sendiri ini sebelumnya di sini ya. Sensor fotodioda ini dia tuh merupakan jenis sensor cahaya yang mengubah suatu cahaya ini menjadi arus listrik ya. Terus biasanya pada sensor dioda ini terdiri dari sumber tegangan atau VCC dan keluaran yaitu out. Pada rangkaian yang dibuat ini dipasang pin analog Arduino Uno atau A0-nya ini untuk membaca keluaran fotodioda tersebut. Sedangkan untuk LED-nya ini untuk menggunakan pin digital ini 13 ini sebagai output untuk mengontrol LED-nya. Jadi di sini terdiri dari fotodioda sendiri, ada minus dan plus atau plus dan minus. Di sini ada katoda dan anoda. Terus lanjut ke bagian LED-nya. Di sini ada katoda dan anoda. Di bagian katoda kita hubungkan terhadap resistor dan anodanya ini kita hubungkan terhadap 13. Itu yang bagian resistor ini. Dan bagian katodanya kita hubungkan ke GND. Dan bagian ini juga, bagian yang katodanya ini dihubungkan ke GND bagian atas. Terus untuk bagian bawah kita hubungkan bagian anodanya ini ke A0. Oke, kita lanjut ke codingannya. Nah, ini codingan yang sudah saya buat. Untuk pin analog sensor fotodiodanya ini menggunakan cos-in-nya ini A0 untuk di foto pinnya. Terus untuk cos-in di bagian LED-nya ini sebentar. Ini menggunakan 13 ya, yang ini. Untuk void setup-nya ini pin mode, untuk LED pinnya ini outputnya, dan serial begin-nya ini udah ketetapan ya untuk memunculkan di bagian serial monitornya ini nanti. Terus ada void setup-nya ini NT sensor value-nya ini menggunakan photo pin, dan serial print-nya ini print LN ini sensor value, dan ini ada keterangan atau tambahan if sensor value, maksudnya ini jika sensornya ini bernilainya ini lebih dari 81, maka bagian LED-nya ini akan menyala ya atau high, dan jikalau kurang dari 81 maka lampu LED-nya ini akan redup ya atau tidak menyala, low, dan delaynya ini di sini 100 kurang lebih 1 detik. Lanjut aja ke start simulationnya. Sebentar. Nah, ini kan 0 ya. Oke, kita atur bagian sininya. Pada saat digeser ke kanan, nah ini kan bagian nilainya kan ada 75, maka lampu LED-nya ini belum menyala, dan bagian 81 juga belum menyala. Saat dia lebih dari 81 baru LED-nya menyala. Nah, ini.
mati kurang dari 81, dan ini hidup lebih dari 81. Oke, lanjut ke simulasi yang kedua. Untuk bagian yang kedua, saya menggunakan sensor temperatur suhu atau TMP36. Sebentar, agak lama. Sebentar. Agak lama ya. Nah, ini untuk bagian di sensor temperatur TMP36 ini. Kita cari sensor ini, TMP36. Dalam TMP36 ini ada power, ada bagian volt, sama bagian GND-nya. Nah, untuk pada bagian powernya ini kita hubungkan ke bagian 5 voltnya ini, karena Arduino ini kemungkinan cuma cukup untuk 5 volt ya. Terus yang untuk bagian volt ini kita hubungkan ke A0, dan untuk bagian GND-nya ini kita hubungkan ke GND-nya sini ya, bagian bawah atau bagian power, dan bagian ini tadi voltnya ini kita bagian analog ini ya. Untuk langsung aja masuk ke kodenya. Nah, sebelumnya ini pada sensor temperatur suhu ini, dia itu sensor yang digunakan untuk mengukur suhu menggunakan microcontroller. Sensor ini bisa mengukur suhu antara minus 40 derajat sampai derajat 125 Celcius. Terus, nah sensor ini digunakan pada dioda untuk mengukur perubahan suhu melalui tegangan yang dihasilkan. Sensor ini mengukur perubahan dan mengeluarkan tegangan analog. Terus itu menghasilkan konversi dengan rumus matematika ini ya. Maka di sini ada cosin-nya itu TMP36 pin, yaitu ke A0, tadi ke A0. Jadi dia menggunakan pin analog A0 untuk bagian sensornya. Void setupnya ini serial begin untuk memunculkan serial monitornya tadi. Itu serial begin 9600. Untuk void loopnya ada INT sensor value sama dengan analog rate TMP36 pin ini untuk membaca nilai sensornya. Terus ada float voltage nya ini menggunakan sensor value, di mana ini rumusnya dari sensor value nya ini yang udah kebaca itu akan dikalikan dengan 5,0 per 1023. Nah, ini nantinya akan mengubah nilai suhu yang ada di sini ya guys. Terus untuk float temperatur C-nya itu dari nilai voltage-nya itu dikurang 0,5 dikali 100. Nah, ini untuk menghitung nilai voltage. Nah, untuk serial print-nya ini ya suhu, serial print-nya ini ada temperatur juga, serial print itu derajat Celcius untuk menampilkan ke Arduino-nya. Terus delay-nya ini selama 1000 atau dalam 1 detik. Untuk itu kita start simulasinya langsung. Nah, pada suhu ini, suhunya 24, 78 derajat Celcius, ini akan mengukur dari normal ya. Nah, kalau misalnya kurang dari nih,
24. Nah ini bisa sampai 32an suhu sampai minus 5. Dan pada saat suhunya dingin atau naik panas ya, maaf, panas sekitar 100an, lebih dari 100 suhunya, 124, dan derajatnya itu sekitar 98 derajat Celcius. Oke, lanjut yang kedua. Lanjut yang ketiga. Sebentar. Untuk yang ketiga ini saya akan menggunakan simulasi sensor fotoresistor. Maaf agak lama. Resistor. Nah, oke. Komponen-komponen di sini sendiri itu terdiri dari fotoresistor dan resistor 1, resistor 2, lampu LED juga. Terus ada lagi. Oke, udah. Nah, sebelumnya sih fotoresistor ini merupakan sebuah komponen elektronik yang mengubah resistansi terhadap intensitas cahaya yang diterimanya. Maka ketika suatu cahaya yang diterima oleh fotoresistor ini itu menjadi berubah, dan fotoresistor ini memiliki 3 buah pin juga ya. Yang pertama, pin sebelah kanan ini, bagian pin sebelah kanan itu terhubung ke 5 volt ya. Sebentar. Nih, terhubung ke 5 volt. Ini. Terus pin yang kedua ini terhubung ke GND dengan bantuan resistor. Pin yang kedua ini nih terhubung ke GND oleh bantuan resistor, dan yang pin yang ketiga ini terhubung ke GND dengan bantuan resistor juga. Jadi untuk bagian fotoresistor ini ada yang terminal 1 dan terminal 2. Pada saat terminal 1 kita hubungkan ke A0, terus ini juga terminal 1 ini nyambung ke resistor, habis itu hubungkan ke GND, dan ini juga ya pada bagian LED-nya katoda dan anoda ini sambungkan ke buah resistor dan dihubungkan ke GND juga. Setelah itu terminal 2 akan dihubungkan ke voltnya, yaitu 5 volt. Selanjutnya codingannya ini yang sudah saya buat. Pada bagian cos INT ini fotoresistor pinnya ini ke A0 yang tadi, ke A0. Terus ini bertujuan untuk menggunakan pin analog A0 untuk sensor fotoresistornya. Terus untuk cons INT LED pinnya ini ke 9 ya tadi. Sebenarnya ini bebas aja, boleh ke 8, boleh ke 10, boleh ke 11 juga. Untuk menggunakan pin digital 9 LED, digitalnya 9 untuk LED. Sebentar. Untuk LED. Terus ada void setupnya ini, serial begin untuk menampilkan serial monitornya. Untuk pin modenya ini LED pinnya ini outputnya dapat juga. Terus void loopnya INT sensor value-nya ini sama dengan analog read atau fotoresistor pin. Nah ini untuk membaca nilai sensor fotoresistornya. Pada serial printnya ini nilai sensor fotoresistornya. Terus ada serial print LN ini sensor value untuk menampilkan nilai sensor ke serial monitornya. Ini ada penambahan untuk bagian sensor value-nya ini. If atau jika sensor value-nya ini lebih 500, maka lampu LED-nya ini dia akan menyala. Dan pada saat sensor value-nya ini kurang dari 500, maka LED-nya ini akan
turun atau redup ya, maksudnya tidak menyala, dan delaynya ini selama 1 detik. Langsung aja kita start simulasinya. Nah, ini kan nilai sensor fotoresistornya 6, maka dia kan kurang dari 500 ya, maksudnya jauh banget ya. Ini LED-nya ini belum menyala. Oke, coba kita otak-atik dulu ya. Pada saat ini dikananin atau diterangin tuh, pada saat nilai sensor fotoresistornya ini lebih dari 517, LED-nya udah menyala. Kita turunin lagi, kurang dari 500, dia mati. Kita lebihin lebih dari 500, dia akan menyala. Ini mati, ini menyala. Kurang dari 500 dia mati, lebih dari 500 dia menyala. Langsung kita selanjutnya ke bagian simulasi pada sensor yang keempat. Sebentar. Untuk resistor yang keempat di sini saya menggunakan simulasi sensor gaya atau force. Sebentar. Agak lama ya, sebentar. Sensor gaya force. Oke. Nah, oke. Untuk sensor gaya, nah ini sensor gaya atau sensor force ini ada 2 bagian. Sebentar. Ada di bagian 1 sama bagian 2. Terus kita di sini ada LED-nya juga dan ada resistor. Dua buah resistor. Untuk di bagian 1 ini kita hubungkan resistor menggunakan 2 resistor ya. Kita hubungkan ke bagian GND, dan untuk bagian resistor ini kita hubungkan ke A0 juga. Terus bagian 2 kita hubungkan ke 5 volt. Sebelumnya ini untuk resistor force atau resistor gaya ini, dia itu merupakan transducer yang mengubah masukan beban mekanis, berat, tegangan, kompresi, atau tekanan menjadi suatu sinyal keluaran listrik pada sel beban. Sensor gaya juga bisa dikenal sebagai sensor transducer ya. Terdiri dari terminal 1 dan terminal 2, dan pada terminal 2 ini dipasangkan di 5 volt, dan terminal 1 ini juga yang tadi. Ini terminal 1 kita pasangkan ke ke bagian GND. Langsung aja ke bagian kodenya. Ini yang kode udah saya buat ya. Nah, untuk pertama ini kan kita tentukan nomor pinnya, yaitu cons INT pin sensor itu sama dengan A0, terus cons INT pin LED nya itu bagian 13. Sebenarnya nggak cuma di 13 ya, bisa di bagian 12, 11, 10 atau 9 dan 8. Untuk INT nilai sensornya ini 0. Untuk variabel menyimpan nilai sensornya. Terus ada void setupnya ini, pin mode pin sensornya ini bagian input, untuk dia itu untuk mengatur pin sensor sebagai inputnya, dan pin LED bagian output untuk mengatur bagian outputnya juga luaran, dan serial big gainnya ini untuk serial monitornya nanti ya. Terus sebentar, untuk bagian void setupnya ini, nah ini untuk nilai baca sensornya, ada nilai sensor sama dengan analog rate, yaitu pin sensornya, untuk mengontrol kecerahan LED pakai analog rate pin LED nilai sensor, dan untuk tampilan nilai sensor di serial monitor itu ada serial printnya, serial print nilai sensor, dan serial print LN nilai sensor juga. Langsung aja ke start simulationnya. Nah ini pada saat nilai sensor 0, ini LED nya belum menyala.
Coba kita tambahin pada sensor gayanya ini ya. Pada saat nilai sensornya bernilai, nah di bagian 100 ini udah mulai nyala, dan kurang dari 100 ini dia akan mati. Untuk mengontrol ini kurang lebih ya nilai sensornya lebih dari 100. Saat 100 dia menyala, lebih dari 100 dia menyala, kurang dari 100 dia mati. Oke, lanjut ke simulasi sensor yang kelima. Sebentar. Nah, untuk sensor yang kelima ini saya menggunakan sensor tilt atau sensor kemiringan. Sebentar. Agak lama, sebentar. Ya. Nah, oke. Di sini ada sensor tiltnya ya, ini sensor tilt. Nah, tilt sensor atau sensor kemiringan. Terus ada resistor satu resistor 5 volt. Terus ada buzzer atau piezo. Terus udah saja. Untuk bagian sensor kemiringan ini bisa disebut juga sensor tilt. Ini berfungsi untuk mendeteksi suatu kemiringan atau orientasi suatu objek. Nah, nanti tuh dimana saat dia mendeteksi kemiringan 1 itu dia tidak bunyi. Nah, pada saat kemiringan keluarnya itu 0 yang dihasilkan, maka dia akan bunyi. Oke, langsung aja ke codingannya. Nah, ini untuk cons anti tilt pinnya itu 2. Di sini kita sambungkan kedua ya. Untuk bagian ini tadi bagian terminal 2, ini kan ada terminal 1 sama terminal 2. Terus di bagian buzzer ada yang positif sama negatif. Kalau bagian positif ini kita hubungkan ke GND-nya, terus bagian negatif ini kita hubungkan ke minus 9-nya. Untuk bagian terminal 2-nya ini kita ke 2, sebenarnya bisa ke 1, 0, 3, 4, 5 juga bisa kok. Terus yang bagian ini kita yang bagian resistor hubungkan ke resistor, terus ke 5 volt ya untuk resistornya. Terus untuk bagian terminal 1 kita hubungkan ke bagian GND. Terus untuk void setup ini mengatur mode pin, yaitu pin mode tilt pinnya itu input, pin mode atau yang ini untuk buzzernya ini kita bagian outputnya, keluarannya. Terus serial begin untuk serial monitornya ya. Terus ada lagi bagian void loop atau untuk membaca sensor tiltnya ini ya, menggunakan INT tilt state digital rate tilt pin. Nah, untuk menampilkan nilai sensor tilt pada serial monitor ini opsional, serial pin ini nilai sensor tiltnya, serial print LN ini tilt state-nya. Nah, ini ada tambahan untuk mengontrol buzzer berdasarkan nilai sensor tilt. Pada if state ini high ya, tinggi, dia nantinya untuk bunyi, untuk mendeteksi suatu kemiringannya itu nanti dia akan bunyi. Terus untuk jika tilt setnya ini tinggi ya kan, nah kan itu artinya terpicu ya, maka buzzernya ini akan bunyi tar. Terus jika tilt setnya rendah, sensor tidak terpicu, maka aktifkan buzzernya, nanti dia tidak akan bunyi atau low. Untuk di bagian tambahkan ini sekitar delaynya itu sekitar
1 detik. Langsung aja ke start simulation. Oke, sebentar. Nah, ini kan nilai sensor tiltnya ini sekitar 1 ya. 1. Nah, gimana sih biar untuk mendeteksi kemiringan ini? Kita kananin. Kan ini kan tidak ada kemiringan ya. Jadi kalau misalnya kita kanan, dia akan mendeteksi suatu kemiringan. Pada saat mendeteksi suatu kemiringan, maka buzzernya akan berbunyi. Nah, pada saat mendeteksi suatu kemiringan ini, dia itu akan mendeteksi tiltnya ini 0 ya, dan buzzernya akan bunyi. Dan pada saat 1 ini dia tidak akan bunyi.